Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Abang-abangku yang kami hormati, saudaraku seluruh jamaah Surau Hakul Amin dalam jajaran Hakul Amin, kakak-kakak, ibu-ibu yang kami hormati pula, alhamdulillah pada malam hari ini kita bersama-sama berkumpul di kompleks Pondok Pesantren At-Taifuriyah ini dalam rangka berkhidmat kita memperingati 40 hari berpulangnya Abangda Dr. Andes Haji Kamaluddin Batubara. Salawat dan salam marilah kita senantiasa persembahkan gariban junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan salam sehalis-halisnya kita persembahkan pula gariban guru rohani yang mursyid kita yang mulia Ayahanda Guru yang senantiasa membimbing rohani kita di dalam bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, abang-abang yang kami banggakan, Abangda Kamaluddin Batubara ini adalah sosok yang istimewa, seorang murid pilihan yang mulia Ayahanda Guru, juga sangat dekat dengan Maulana Syekh Ayahanda Guru kita, sehingga beliau banyak sekali memperoleh wejangan-wejangan ataupun di dalam proses berguru beliau sangat lama dan sangat matang. Dan alhamdulillah kita juga diberi kesempatan di Hakul Amin ini dekat dengan beliau, mengenal beliau, dan beberapa kali beliau juga hadir di jajaran Hakul Amin. Yang pertama waktu beliau mendudukkan suluk perdana kita di Hakul Amin Karangpandan, ya. Pada waktu itu diutus oleh yang mulia kakek, ya, untuk membuka suluk perdana kita di Hakul Amin Karangpandan itu tahun 2007, ya, bulan Desember tahun 2007. Itu suluk perdana kita, dan beliau memastikan bahwasanya secara sanad torekoh kita, kemudian suluk kita ini adalah sahih adanya, sehingga waktu itu beliau menyatakan jangan ragu-ragu sedikit pun. Nah, suluknya ini adalah suluk yang luar biasa, yang petugasnya juga ditunjuk oleh Yang Mulia Ayahanda Guru, dan syarat rukun untuk suluk diadakannya suluk sudah sangat terpenuhi. Waktu itu beliau menyampaikan begitu, cuma bercandanya ini jangan-jangan airnya kurang waktu itu. Dan ternyata betul, begitu pembukaan suluk airnya kurang waktu itu, ya. Dan waktu itu saya ingat terima kasih kepada Bangda Suroso Anggoro yang berinisiatif sangat cepat membeli air tangki waktu itu. Nah, ini Mas Suroso, sehingga cepat sekali ditangani sehingga kita tidak kekurangan air. Baiklah Bapak sekalian, dalam peringatan 40 hari ini ada baiknya kita juga mengintrospeksi ke diri kita masing-masing, bahwa setiap diri itu akan datang yang namanya kematian. Ini yang hikmah malam ini yang harus kita bawa pulang sebagai bahan kita merenung. Jadi kelihatan malam ini kita sehat-sehat kumpul-kumpul. Nah, sesudah ini sejam 2 jam, besok pagi entah kapan, seminggu 2 minggu, setahun 2 tahun, kita tidak tahu dari sekian yang hadir ini siapa yang mendahului, ya kan? Kita semua sudah ada ketentuannya begitu. Maka kami mengingatkan kepada diri kami pribadi dan kepada seluruh jamaah yang hadir pada malam hari khususnya, dan jamaah Hakul Amin pada umumnya, untuk kita tidak ada tempat lain untuk berlari. Kemana kita berlari kecuali
keharibaan guru rohaniah mursyid kita Maulana Syekh ayahanda guru kita. Kepada beliaulah kita harus semakin berkhidmat. Maka sebagai murid tidak ada pilihan lain bagi kita untuk lebih patuh, lebih berhadap kalau di dalam thariqah kita ini. Bagaimana kita cara berhadap itu dan apa tujuannya kita berthariqah, inilah yang harus kita pahamkan dalam diri kita. Dan disitulah guru mursyid kita senantiasa memberikan tarbiyah kepada murid-muridnya sehingga betul-betul memahami tujuan kita hidup ini. Tidak ada lain tujuan yang sebaik-baiknya, setinggi-tingginya kecuali ujung dari kaifiat kita, yaitu ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Itu sebenarnya sudah digantung setinggi-tingginya di langit, itu tujuan kita. Apa tujuan kita adalah meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berzikir pagi petang, kita sholat, kita puasa, kita beribadah, kita berkhatam tawajuh seperti malam-malam wirid, kemudian malam hari ini juga kita berkhatam tawajuh kebetulan di Plesungan ini. Kemudian kita suluk-suluk dari suluk 1, 2, seterusnya. Tidak ada maksud atau tujuan lain kecuali ilahi anta maksudi waridaka matlubi, ridho Allah. Dan tahapan itulah yang harus dilalui bagi setiap murid-murid yang mulia ayahanda guru kita. Dari kita masuk tarekat ismuzat itu, zikir Allah. Nah, kemudian kita suluk dapat amalan lagi, dapat tambahan ilmu lagi, suluk lagi. Yang pada intinya tahapan berikutnya sebelum kita mati ini harus bisa memastikan bahwasanya kita mengenal dengan benar, yaitu kalimah la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Ini yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Ya, kita mengenal kalimah ini dengan benar. Ya, mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umurnya, sehingga diberi kesempatan tercurahkan ilmu yang setinggi-tingginya, dibukakannya hijab-hijab dalam hati kita, ya, sehingga kita benar-benar mengenal kalimat tauhid tersebut dengan baik. Itu modal kita untuk meraih kemenangan dunia dan akhirat. Nah, ini kita pulang nanti itu harus betul-betul ada perenungan ini, ya. Apa yang ditiadakan dan apa yang diadakan. Yang ditiadakan adalah diri nafs kita. Bagaimana diri nafs kita ini dihancur leburkan, karena disitulah tempat-tempat syaitan berbisik, sehingga kita terjebak dalam jebakan-jebakan iblis yang sangat jahat. Kita kembali kepada yang mungkar-mungkar, kita mudah tergelincir karena diri nafs kita belum terbebaskan, belum disucikan dengan benar. Kita berguru kearifan Maulana Syekh ayahanda guru kita, tapi kita tidak berhadap melaksanakan apa yang menjadi dawuh-dawuhnya, perintah-perintahnya, ya kita seperti bermimpi. Jangan berharap kita bisa mengenal diri, jangan berharap kita bisa mengenal Allah dengan benar kalau kita tidak melaksanakan apa yang menjadi suruhnya. Apa yang disuruh, apa yang dilarang oleh guru mursyid kita sudah bersumber dari kitabullah wa sunnatullah wal hikmah. Sudah sangat komplit. Ini awake dhewe sing mondok niku butuh puluhan tahun. Lah hari ini kula panjenengan sedaya sesuai dengan doa kita pada saat kita membaca Fatihah, entah dalam sholat, entah dalam perilaku ibadah yang lain, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita jawab amin. Kita ini supaya minta ditunjukkan jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang diridhoi Allah. Dan hari ini kula panjenengan sedaya alhamdulillah ditunjuki itu. Allah benar-benar telah menunjuki kepada cahayanya itu siapa yang dikehendaki. Malam ini kita dapat karunia itu dengan dipertemukan kita dengan wali yang mursyid.
guru rohani, guru mursyid kita ini. Itu keberuntungan yang tidak ada tolak bandingannya. Pencarian orang yang ingin mengenal Allah sudah dipertemukan dengan tata caranya, metodologinya. Dan itu rezeki orang yang luar biasa. Di dunia ini hanya dua pilihan, diberi petunjuk atau tidak diberi petunjuk. Nah kita kula panjenengan sedaya kelebet tiyang ingkang diberi petunjuk, alhamdulillah. Kepanggih kalih guru ingkang mursyid, waliya mursyidah. Hidup seseorang berubah 1000% pada saat berjumpa dengan mursyid. Mungkari patuh awake dhewe niku. Tinggal mematuhi napa yang populer dengan samina wa ta'ana. Kula mendengar, kami mendengar dan kami patuh. Bagaimana kita patuh kehadiran yang mulia Anda guru kita? Sederhana, pagi sore berzikir. Seminggu sekali, seminggu 2 kali kita tawajuan. Kemudian setahun sekali, setahun 2 kali, setahun 3 kali kita suluk. Ya. Ini yang harus kita adakan, dilazimkan, diluangkan. Bahasa yang ayahnya guru kita cuma begitu, lazimkanlah, luangkanlah. Lembut sekali beliau kalau mengajak kepada murid-muridnya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, nah sekarang kita tinggal kembali kepada diri kita. Makanya kalau bertarekat ini kita tidak akan sempat nduding wong liya. Kita akan disibukkan dudingi awake dewe-dewe, di mana diri nafs kita yang belum disertai sifat Allah. Lha pripun carane mengerti sifat Allah? Nek mboten sulung nggih mboten paham. Domblong, kancane zikir ngomong bingung kok. Wirite kok suwi men, asu sejak enak men. Nek mangke kan suluk sesuk meleh ngoten. Ya, ndak bisa. Ya, kita kalau mau mengenal zikrullah dengan baik, kata ayahanda guru kita apa? Kalian harus suluk. Kalau kalian tidak suluk, kalian tidak akan mengerti apa-apa. Gak mudeng nopo. Etok-etok paham nih janjane ngedereng paham. Ini pekerjaan utama kita sebelum kita dipanggil kembali pulang. Harus duduk benar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Amin. Jadi kalau penjelasan ini masih kurang detail, nah ini kebetulan perwakilan dari surau-surau ada, ya silahkan mangke menghubungi ke pengurusnya masing-masing. Di Jogja ada pengurusnya, ada sesepuhnya. Di Solo Raya juga masing-masing ada pengurusnya. Di Jawa Timur juga ini hadir perwakilan dari Jawa Timur. Monggo ini kita pastikan bahwasanya di jamaah kita masing-masing di setiap wilayah itu proses bergurunya menika temoto. Yang baru masuk dipastikan paham amalannya hingga didorong nanti dia kuat berzikir, istiqomah berzikirnya, kemudian dimotivasi, diarahkan sampai bisa suluk. Nah, nanti suluk ditanya lagi, dijelaskan lagi, sudah paham betul amalan suluknya. Itu tugasnya pengurus-pengurus abang-abang petugas, ibu tugas itu di situ. Memastikan adik-adiknya itu paham amalannya sesuai tahapannya masing-masing. Jadi disinilah kita terjalin suatu ukhuwah yang baik di dalam jajaran Hakul Amin ini. Bukan gemerlap bangunannya, bukan jor-joran tempatnya, bukan, tapi bagaimana memastikan dalam berguru kearifan yang mulia guru kita masing-masing betul-betul memahami amalan thariqah ini sampai nanti pada kesimpulan akhirnya, ya syariat wa thariqah ini akan mampu menjolok datangnya hakikat. Nah, hakikat ini kalau terus kita amalkan dengan sungguh-sungguh, insya Allah akan datang yang namanya ma'rifatullah. Nah ini, saya kira itu sudah 10 menit.
Cukup ya Mas ya. Ya, pesennya panitia betul ampun dangu-dangu. Ya, habis ini kita kenduri ala kadarnya. Ya. Terima kasih semuanya atas kerawan Bapak Ibu panjenengan semua, keikhlasannya untuk kita berkirim doa.